Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang drone dan GIS. Yang dimaksud dengan drone ini adalah Unmanned Aerial System dan juga dikenal sebagai pesawat tanpa awak. Drone banyak digunakan di bidang geospasial, memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki wahana lain, yang biasanya digunakan untuk data capture geospasial. Saya mengutip definisi dari Esri tahun 2020 bahwa GIS adalah framework untuk mengumpulkan, mengelola data spasial. Definisi ini terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, GIS hanyalah sebuah tools jadi sebagai alat bantu geografi untuk analisa spasial. Di dalam data GIS itu didapatkan dari berbagai sumber. Jadi, data yang di-capture dengan menggunakan drone hanya salah satu sumber dari data GIS. Output dari drone tersebut tergantung dari sensor yang digunakan, apakah itu kamera ataupun lidar. Data-data menggunakan drone dapat dikategorikan data yang berbasis raster. Sebagai contoh seperti sebuah foto. Jadi data tersebut terbagi piksel-piksel atau sel-sel tertentu. Kemudian datanya tersebut bisa berupa center point of cell. Kemudian di dalam pemrosesan data yang baik yang dihasilkan drone, ada beberapa perangkat penting selain drone-nya itu sendiri. Ada kameranya yang harus diperhatikan agar kualitas gambar yang dihasilkan drone lebih baik. Selain itu, kita harus menggunakan GPS ultra. Selain perangkat keras, ini adalah software untuk drone. Ini adalah tahapan dari drone data processing dari geospasial. Real-time kinematic GPS biasa dipakai untuk memvalidasi secara akurat dari titik drone. Central point dipakai untuk menghubungkan GPS. Menghubungkan GPS yang ada di satelit dan objek yang ada di muka bumi. Jadi supaya kita tahu betul, kita bisa melakukan nanti yang namanya georeferencing proses. Jadi gambar yang dihasilkan menarik. Tidak menjamin bagus atau tidaknya kualitas sebuah data GIS. Yang terpenting adalah akurasi dari posisinya. Sehingga posisi yang sudah kita kenali dari lapangan itu bisa dilihat dari data drone-nya. Kemudian kita reaktivasi sehingga mempresentasikan objek yang di muka bumi itu sesuai dengan sebenarnya. Ada fasilitas namanya Drone to Map. Biasanya untuk pengguna GIS bisa langsung diintegrasikan dengan Drone to Map dan bisa langsung pemotretan hingga menghasilkan output datanya. Secara spesifik, lebih kepada geospatial information, biasanya disaster di bidang konservasi dan precision farming. Banyak informasi yang di chapter sangat bergantung kepada ketersediaan sensor di drone-nya. Kalau drone datanya bisa menghasilkan informasi yang banyak secara bersamaan untuk menilai kualitas lahan. Kemudian ada beberapa contoh di bidang konstruksi ini umumnya menggunakan data lidar. Selain ada data forest management dan ada data untuk di mining di bidang pertambangan.
Dan ini adalah contoh data yang diintegrasikan proses perhitungan tanaman dan kesehatan tanaman secara otomatis.